Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang dicintai Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan salam revival. Berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari dalam kehidupan kita mau berubah. Kita mau berkarya dan sama-sama menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan menikmati berkat firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 24 yang berkata demikian. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan, saya ulangi, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi jikalau engkau berbaring, engkau akan tidur nyenyak. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini dapat kita hafalkan di dalam kehidupan kita. Di mana dikatakan, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Kita akan belajar tentang tidur nyenyak. Tidur nyenyak sangat penting untuk kesehatan tubuh kita dan sangat penting untuk kesehatan otak kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, manfaat dari tidur nyenyak. Yang pertama, membantu otak kita untuk menciptakan dan menyimpan ingatan baru. Dan manfaat dari tidur nyenyak juga dapat meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan dan mengingat informasi. Otak kita akan mendapatkan kekuatan dan kemampuan ketika kita dapat tidur nyenyak. Dan juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Merasa segar kembali saat bangun dan dapat bekerja dengan baik. Jikalau saya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menikmati tidur nyenyak yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang-orang yang tidak mengalami tidur nyenyak. Mungkin banyak orang juga setiap saat menikmati tidurnya dapat menikmati tidur nyenyak. Dan kalau kita melihat orang yang mengalami tidur tidak mengalami nyenyak, bukan saja orang-orang dunia yang tidak percaya pada Tuhan, tapi kadang-kadang tidur dan tidak mengalami nyenyak saat tidur juga dialami oleh anak-anak Tuhan atau umat Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berbaring dan kita sulit untuk mendapatkan sampai tidur dan nyenyak. Karena ketika kita tidur kita memikirkan, merenungkan masalah-masalah hidup kita. Kita merenungkan hal-hal yang membuat kita mungkin tidak berhasil dalam usaha kita. Atau masalah-masalah pribadi. Ataupun hal-hal yang hendak kita hadapi. Kadang-kadang ketika kita tidur dan merenungkan hal-hal yang mungkin tidak dapat kita atasi secara pribadi. Ada rasa takut yang timbul. Ada rasa cemas yang timbul. Bahkan kadang-kadang ketika kita harus melakukan suatu hal pada hari esok, kita harus memikirkannya dan ada ketakutan untuk menghadapi hari esok. Dan seringkali ketika kita tidur Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lupa berdoa. Kita lupa mencari Tuhan karena mungkin kita lelah, kita ingin berbaring, beristirahat dan hendak tidur. Namun kita lupa berdoa kepada Tuhan. Itu juga menjadi penyebab sehingga kita tidak mengalami kedamaian. Tidak mengalami sejahtera ketika kita tidur dan tidak segera menikmati istirahat itu. Yaitu mengalami nyenyak dalam tidur kita. Dan berikut. Mengapa terkadang kita dalam keseharian kita, dalam hidup kita tidak mengalami tidur nyenyak? Karena kita mengalami pola tidur yang salah Bapak Ibu Saudara. Pola tidur yang salah ini dapat mengakibatkan kita tidak dapat lagi mengalami kemampuan, baik kemampuan otak, kemampuan tubuh kita untuk bekerja dengan baik. Karena kita melakukan pola tidur yang salah di sepanjang hidup kita. Pola tidur yang salah yang seperti apa? Yang seringkali mungkin kita tidak sadari dalam hidup kita ini. Padahal firman Tuhan berkata, jikalau
jikalau engkau berbaring, engkau akan tidur nyenyak. Tuhan sudah janjikan bahwa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan mendapatkan tidur nyenyak. Dan ketika kita tidur nyenyak ada manfaat-manfaat baik kehidupan kita ini secara menyeluruh. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, pola tidur yang salah ini adalah orang-orang yang mungkin bermain sosmed sepanjang hari, bahkan ketika hanya memiliki waktu sisa di malam hari, mereka bergadang karena hanya menikmati hiburan-hiburan yang diberikan oleh dunia ini melalui handphone, televisi, dan lain sebagainya. Sehingga terkadang tidurnya larut malam, ataupun mungkin tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Tapi karena mengerjakan tugas-tugas kantor, pekerjaan-pekerjaan lainnya, Bapak Ibu mengembangkan usaha, sehingga malam itu dijadikan siang. Tidak lagi malam digunakan untuk istirahat, dan ketika siang hari kita balik menjadi malam. Kita tidur pada siang hari, atau orang yang tidur pada subuh maka akan tidur dan bangun agak siang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seharusnya kita memiliki pola tidur yang benar, yaitu tidur pada malam hari dan bangun pada subuh untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu kita akan segar kembali melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik dan dengan damai, karena kita di subuh hari kita bertemu Tuhan dalam setiap saat teduh kita, baik pribadi, keluarga, maupun Bapak Ibu Saudara yang datang untuk bersaat teduh bersama dengan kami para hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang juga menikmati saat subuh, saat teduh di pagi hari di gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, lalu kalau kita memiliki kelemahan untuk mendapatkan tidur nyenyak yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita, bagaimana caranya dalam kehidupan kita hari-hari kita untuk mendapatkan tidur nyenyak itu? Ada beberapa orang Bapak Ibu ya, analisa dokter, mengapa orang itu mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu karena gangguan pada otak lebih banyak dialami karena gangguan otak. Kenapa? Karena kecenderungan anak muda sekarang, atau bukan anak muda sekalipun, mereka menghabiskan waktu mereka pada malam hari untuk menikmati media sosial, dan pada pagi hari menjelang siang hari mereka tidur, dan efek daripada pola tidur yang salah itu mengakibatkan daya pikir mereka terganggu, sehingga tidak dapat berpikir secara maksimal atau berpikir yang sehat, berpikir yang banyak, dan itu mengalami gangguan jiwa. Dan bagaimana caranya agar kita dapat tidur nyenyak? Firman Tuhan mengajarkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, sebelum tidur mari kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menyanyikan mungkin 1 atau 2 lagu penyembahan sebelum tidur. Nikmati hadirat Tuhan sebelum tidur. Dan itu sangat membantu kita, membuat kita untuk segera berbaring dan segera tidur nyenyak. Dan itu saya merasakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang saya Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami kesusahan untuk tidur nyenyak atau segera tidur. Sehingga kita berbaring dalam beberapa waktu tetapi tidak dapat mengalami nyenyak, sehingga waktu kita terbuang dengan sia-sia. Mari ketika kita tidak bisa tidur nyenyak, sembahlah Tuhan. Itu yang saya lakukan juga dalam kehidupan saya Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyanyikan satu pujian. Kalau belum, saya akan terus masuk dalam penyembahan. Menyembah Tuhan. Hati kita, jiwa kita dipuaskan. Kita mendapatkan ketenangan. Ada damai sejahtera. Dan hal yang lain yang kita lakukan, selain kita memuji dan menyembah Tuhan, kita dapat berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya memberikan ayat yang pertama yaitu menyembah Tuhan. Mari kita buka sama-sama Mazmur 4 ayat 6. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar. Artinya kita mempersembahkan korban puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan ketenangan. Yang kedua, setelah kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu, masalah persoalan yang di luar kemampuan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan berdoa, minta ketenangan kepada Tuhan. Ini pun saya lakukan Bapak Ibu dan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara.
terkadang ketika memiliki waktu tidur, karena seharusnya bagi orang dewasa istirahat malam itu adalah 7 jam. Ketika tidak akan mencapai 7 jam, saya katakan kepada Tuhan setelah menyembah dan berdoa, Tuhan berikanlah saya tidur yang cukup. Dan waktu yang sisa ini Tuhan cukupkanlah untuk kesehatan tubuh saya. Dan bangunkan saya pada waktu yang tepat untuk melakukan tugas saya selanjutnya. Puji Tuhan, Dia Allah yang sangat baik. Dia melakukan hal-hal itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita belajar bersama untuk berubah dari pola tidur yang salah menjadi pola hidup yang sehat bagi diri kita dan juga sehat di hadapan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Dan mari Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pun mau melakukan karena firman Tuhan yang menyarankan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, yang mengatakan bahwa kita harus berdoa minta ketenangan kepada Tuhan. Masih sama Mazmur 4 ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Dia Allah yang baik, Dia akan mendengarkan doa kita. Dan Dia akan memberikan yang tepat dan yang terbaik bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut, apa yang harus kita lakukan ketika kita susah agar dapat tidur nyenyak? Yang berikut yaitu miliki hati yang penuh ucapan syukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan. Dan hal itu akan dapat membuat kita tidur nyenyak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Punya hati yang melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ada satu pendeta Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya katakan saja beliau sudah almarhum. Dia adalah pendeta di salah satu gereja dan juga gereja itu ada di Magelang, yaitu gereja Gisi. Dia selalu berkata, dia punya beban yang banyak, baik tentang anak-anak, bahkan perintisan gereja yang waktu itu dia sedang lakukan. Dia berkata kepada kami ketika dia menyaksikan kesaksiannya, setiap hari, baik pagi, siang, malam sebelum dia tidur, dia berkata syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dan dalam kata syukur itu dia berkata dalam hati, dalam pikirannya dia merenungkan Tuhan baik. Dan dia mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Contoh sederhana, ketika dia dapat makan, ketika dia dapat melangkah, itu mujizat Tuhan bagi diri saya, beliau katakan. Oleh karena itu dia berkata syukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia selalu mengucapkan kata syukur kepada Tuhan. Dan dia berkata ketika dia mengalami ketidakdamaian atau tidak tenang dalam hati, dalam pikirannya, dia harus berbaring supaya mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan dia dapat mengalami tidur nyenyak itu karena dia mengucapkan syukurnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berubah, miliki pola tidur yang sehat agar kita dapat berkarya. Otak kita dapat berfungsi dengan baik, mengingat dan otak kita dapat menciptakan, menghasilkan informasi yang baru supaya kita dapat melakukannya dalam hidup kita dan juga dengan tubuh yang segar, sehat. Kita dapat bekerja bagi Tuhan, berkarya bagi Tuhan. Dan hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi berkat bagi orang lain. Terutama menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita untuk kembali bersama-sama menghafalkan ayat firman Tuhan pada hari ini. Dalam Amsal 3 ayat 24. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian dan mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan.
Bapa yang baik, Allah yang maha besar, Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah oleh setiap kami umat-Mu. Kami berterima kasih buat waktu-waktu hidup yang Engkau berikan. Dan kami juga mengucap syukur buat waktu di mana kami dapat beristirahat, berbaring, dan akan tidur nyenyak di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami melimpah hati kami dengan ucapan syukur. Ajar kami untuk menyembah Engkau sebelum kami tidur. Ajar kami untuk tidak lupa berdoa kepadamu Tuhan. Karena Engkau sumber kedamaian. Engkau sumber damai sejahtera dan kami dapat menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya keluarga GPDI Ilsade Magelang terus dapat mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga GPDI Ilsade Magelang yang mengasihi Dia, yaitu bagi keluarga GPDI Ilsade Magelang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.